Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi dilatasi atau perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah ruas garis AB yang didilatasi dengan pusat dilatasi titik O dan faktor skala 2. Titik A bayangannya akan menjadi A aksen. Titik B bayangannya akan menjadi B aksen. Panjang dari bayangannya A aksen B aksen itu akan 2 kali dari panjang asalnya, dari panjang ruas garis AB. Jadi dilatasi atau perkalian itu adalah transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri, memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Di dalam transformasi dilatasi ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pusat dilatasi. Pusat dilatasi ini merupakan titik tetap atau titik invarian. Yang kedua, faktor skala atau faktor dilatasi. Pada contoh ini berarti pusat dilatasinya adalah titik O, faktor skalanya adalah 2. Misalkan titik A dipetakan ke titik A aksen oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skala K. Atau kita akan menuliskannya seperti ini, menggunakan kurung siku, lalu ada pusat dilatasinya dan faktor skalanya. Dapat kita gambarkan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, hubungkan garis OA, lalu hasil dilatasinya A aksen akan ditentukan sehingga panjang OA aksen itu sama dengan harga mutlak. Harga mutlak ini berarti dia selalu bernilai positif ya. Harga mutlak dari panjang garis OA. Jika K-nya lebih dari 0 atau K-nya bernilai positif, maka titik A aksen atau titik bayangan akan terletak di bagian lain dari OA, pada garis OA-nya atau pada perpanjangan garis OA yang searah dengan OA. Jika K-nya kurang dari 0 atau K-nya bernilai negatif, maka titik A aksen atau titik bayangannya terletak pada perpanjangan AO atau berlawanan arah dengan garis OA. Perhatikan contoh berikut nih ya. Pada contoh ini faktor skalanya adalah 2. Berarti panjang OA aksen akan 2 kali dari panjang OA. Dan dia searah dengan ruas garis OA. Jadi OA aksen dia akan searah dengan OA dan panjangnya 2 kali dari OA aksen. Karena pada contoh ini faktor skalanya dia adalah 2. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh-contoh dari suatu segitiga yang dilatasi dengan pusat O dan faktor skalanya akan nampak di sini. Ini nampak faktor skalanya masing-masing. Nah, ini sekarang dilihat. Pada gambar ini adalah dilatasinya dengan pusatnya O, faktor skala 2. Ini bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Bayangannya akan 2 kali dari, ini dilihat ya, panjang dari OA aksen akan 2 kali panjang OA dan searah. Panjang OC aksen akan 2 kali dari panjang OC dan searah. Karena 2 ini faktor skalanya lebih dari 0, berarti dia bernilai positif, jadi bayangannya akan searah dengan panjang ruas garis OA-nya. Dan dia akan menjadi 2 kalinya. Jadi OA aksen akan 2 kali dari panjang OA. Sedangkan contoh yang berikutnya ini didilatasi dengan pusat dilatasi titik O dan faktor skala setengah. Ini bendanya A, B, C. Dan ini adalah bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Panjang OA aksen
aksen itu setengah dari panjang OA, karena faktor skalanya setengah, dan searah dengan panjang ruas garis OA, karena setengah ini bernilai positif, lebih dari 0 faktor skalanya. Panjang OC aksen juga setengah dari panjang OC, karena faktor skalanya juga dia setengah dan bernilai positif. Contoh yang ketiga, ini adalah dilatasi dengan pusat O dan faktor skala min setengah. Perhatikan ini adalah bendanya, ABC, segitiga ABC, didilatasi dengan pusat O, faktor skala min setengah. Karena faktor skalanya negatif, maka bayangannya dia berlawanan arah dengan panjang ruas garis titik asal. Jadi OA ini ke arah bawah, maka OA aksennya akan ke arah atas dan panjangnya setengah dari panjang ruas garis OA. Jadi panjang OA aksen itu berlawanan arah dengan OA dan panjangnya setengah dari panjang ruas garis OA, karena faktor skalanya adalah setengah dan bernilai negatif. Ini faktor skalanya min setengah ya, bernilai negatif dan berlawanan arah. Panjang ruas garis OC aksen, ini OC aksen, itu juga berlawanan arah dengan panjang ruas garis OC, karena faktor skalanya negatif. Dan panjang ruas garis OC aksen itu setengah dari panjang ruas garis OC. Jadi ini bendanya dan ini adalah bayangannya. Nah, gambar yang terakhir, ini adalah segitiga ABC didilatasi dengan pusat O dan faktor skala min 2. Ini berarti kita lihat di sini. Jadi panjang ruas garis OA aksen berlawanan arah dengan panjang OA, dan OA aksen itu 2 kali dari panjang OA. Berlawanan arah karena faktor skalanya negatif. Lalu dilihat lagi di sini sama juga, OC aksen itu berlawanan arah dengan OC dan panjang OC aksen 2 kali dari panjang OC. Perhatikan di sini, kalau faktor skalanya itu bernilai pecahan antara 0 sampai 1 atau antara min 1 sampai 0, maka bayangannya akan diperkecil. Ini seperti contoh gambar 518 dan 519. Ini faktor skalanya yang ini itu antara 0 kurang dari faktor skala kurang dari 1. Ini dia bangunnya akan diperkecil. Tapi kalau faktor skalanya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka bangunnya dia akan diperbesar. Dua contoh ini dia diperbesar. Jadi untuk nilai dari faktor skala itu menentukan sifat bayangan dari bangun geometri yang diperoleh dengan membandingkan dengan bangun semula. Yang pertama ini, jika K-nya lebih dari 1, maka bangun bayangan akan diperbesar dan terlihat sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ini contoh 517. Dia diperbesar dan searah. Sepihak itu berarti dia searah. Karena nilai faktor dilatasinya dia 2, lebih dari 1. Jika K-nya sama dengan 1, bangun semula tidak mengalami perubahan. Bangun bayangan akan kongruen dengan bangun semula. Jadi bangun bayangan dengan bangun semula dia akan berimpit nantinya. Ini tidak ada contoh gambarnya di sini ya. Yang ketiga, jika nilai faktor skalanya di antara 0 dan 1, maka bangun bayangan akan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ini contohnya seperti gambar 518. Faktor skalanya adalah setengah, diperkecil dan terletak sepihak atau searah dengan bangun asal. Yang keempat, jika faktor skalanya terletak antara min 1 sampai 0 atau min 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun bayangan itu akan diperkecil dan terletak
berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ini bangun semulanya dia di kanan, ini faktor dilatasinya, maka dia akan bayangannya akan terletak berlawanan arah atau berlainan pihak dengan bangun semula. Dan dia akan diperkecil karena faktor skalanya terletak antara min 1 sampai 0. Dan yang terakhir, jika faktor skalanya kurang dari min 1, maka bangun bayangan tadi dia akan diperbesar dan terletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ini seperti contoh yang terakhir di sini. Ini adalah bangun semula atau bangun asalnya. Lalu ini akan bayangannya, dia terletak berlainan pihak dan diperbesar karena faktor skalanya kurang dari min 1. Nah, untuk dilatasi kita bedakan antara dua. Yang pertama, pusatnya adalah di titik O 0,0 dan faktor skala dia adalah K. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, bukan contoh ya, Ibu gambarkan dengan bangun lain. Misalkan di sini Ibu punya titik asal adalah titik O 0,0, lalu kita punya titik A, itu adalah koordinatnya 2,1. Nilai absisnya 2, nilai ordinatnya adalah 1. Nah, sekarang kita akan dilatasi dengan pusat O dan faktor skala. Jadi ini ya, Ibu ulang. Jadi ini Ibu ulang. Tunggu sebentar. Nah, ini jadi bayangannya ya. Jadi ini pusat dilatasinya, faktor skalanya dia adalah 2. Ini bayangannya. Bayangannya akan menjadi 4,2. Berarti sekarang dilihat nih, panjang dari O ke A itu dan panjang dari O ke A aksen. Panjang bayangannya OA aksen itu 2 kali dari panjang OA. Maka koordinatnya ini akan menjadi 4,2. Absisnya akan menjadi 2 kalinya. Lalu yang ini juga dia akan menjadi ordinatnya dari 1 dia akan menjadi 2. Dari 2 dia menjadi 4. Ini 2 kalinya. Nah, sekarang kalau titiknya misalkan Ibu ganti yang lain. Ini Ibu ganti yang lain. Misalkan titiknya adalah di sini. Ibu punya titik di sini. Ini Ibu punya titiknya di sini. Ini titik B, koordinatnya adalah min 1,2. Nah, sekarang kita akan dilatasi. Dilatasi ya, Ibu dilatasi di sini. Dari titik B dengan pusat titik O, faktor skalanya adalah min 2. Ini sekarang dilihat. Ini faktor skalanya adalah min 2. Berarti dia akan berlawanan arah. Ini lihat ya. OB dan OB aksen. OB aksennya dia berlawanan arah. Koordinatnya min 1. Di sini menjadi dia 2 karena faktor skalanya min 2. Lalu di sini tadi absisnya min 1 ya. Lalu absis bayangan akan menjadi 2. Di sini lagi ordinatnya 2 kan menjadi di sini ordinatnya min 4. Jadi kita lihat nanti hubungan antara faktor skala dengan koordinat titik asal dan koordinat titik bayangan. Nah, sekarang di sini ya, perhatikan. Berarti kalau Ibu punya di sini, misalkan ini adalah titik asal koordinat titik O, lalu Ibu punya di sini adalah titik A, koordinatnya adalah X, Y, lalu titik A, X, Y ini didilatasi dengan pusat O faktor skala dia K. Ini Ibu gambarkan misalnya dia seperti ini. Ini ya faktor skalanya dia di sini. Ini menjadi bayangannya A aksen adalah X aksen, Y aksen. Ini Ibu gambarkan menggunakan warna pen yang lain ya. Tunggu bentar, Ibu ganti warna pennya terlebih dahulu. Ini kita lihat di sini. Ya. Nah, ini kalau Ibu hubungkan titik A aksen itu dengan sumbu X, itu akan jadi seperti ini. Ini dilihat. Nah, ini adalah titik X-nya, lalu ini akan jadi Y. Ini bukan jadi Y, maaf Ibu salah tulis.
ini akan menjadi X aksen. Ini X aksen. Lalu ini panjang dari sini dia akan menjadi dia Y, berarti ini akan panjangnya dia Y. Ini juga dia menjadi Y-nya. Lalu ini dia akan menjadi, ini adalah Y aksen, berarti dia di sini adalah Y aksen. Jika ini titiknya Ibu beri nama titik P, lalu ini adalah titik Q. Perhatikan kita sekarang panjang ruas garisnya ya. Berarti panjang ruas garis OA aksen itu dengan panjang ruas garis OA, ini berarti kita lihat di sini tadi ya. Jadi panjang ruas garis OA aksen itu dengan panjang ruas garis OA, itu perbandingannya dia, betul sebentar dulu di atas dulu ya. Ini kan berarti panjang ruas garis OA aksen itu adalah K kali panjang ruas garis OA. Jadi kalau ruas garis OA-nya Ibu pindahkan ke ruas kiri, dia akan tertulis seperti ini, itu kan sama dengan K. Ini perbandingannya akan sama dengan K. Nah, OA aksen ini dia punya titik A aksennya ini punya dia koordinatnya absis dan ordinat, maka ini juga perbandingannya akan sama dia di sini. Jadi ini mempunyai perbandingannya dia senilai, dia juga akan sama dengan perbandingan dari OA aksen dengan OA. Jadi kalau di sini dia maka panjang ruas garis nantinya, panjang ruas garis OQ ini dengan panjang ruas garis dari OP itu akan kali dengan panjang ruas garis OP. Dia akan sama, dia seperti itu nilainya. Ini jadi ini titik Q ya. Ini OQ. Jadi OQ-nya juga ini akan K kali dari panjang OP. OQ itu dia aksen. Jadi X aksen itu akan sama dengan K kali OP-nya itu dia panjangnya dia akan X. Jadi hubungan antara absis bayangan dengan absis asal itu K kalinya. Lalu ini dia juga akan sama di sini, panjang dari A aksen Q itu akan sama dengan K kali dari panjang P ke A. A aksen Q itu panjangnya akan Y aksen, lalu ini akan menjadi K kali dari panjang titik Y. Jadi kalau kita punya di sini titik asalnya adalah X, Y, didilatasi dengan pusat titik O faktor skala dia K, maka bayangannya akan menjadi K kali X dan K kali Y. Ini untuk didilatasi dengan pusat titik O dan faktor skala K. Nah, sekarang gimana kalau pusatnya adalah titik A, B dan faktor skala K? Ini sebenarnya hampir mirip ketika kita menjelaskan rotasi dengan pusat A, B dan rotasi dengan sudut alfa, dengan besar sudutnya dia adalah alfa, atau dengan, nah ini misalkan ya, Ibu buat di sini. Ini kita punya titik A di sini, ini titik A, lalu nah ini ya, ini titik A. Kita punya di sini adalah titik ya, Ibu punya di sini adalah titik C. Nah, berarti sekarang titik C ini akan didilatasi dengan pusat titik A. Nah, pusat titik A dan faktor skala Ibu buat dia 2. Berarti ini kita buat di sini dilatasi. Ini C, pusatnya adalah A, faktor skalanya dia 2. Oke, ini akan menjadi bayangannya. Lihat, ini akan panjang AC aksen akan 2 kali dari panjang AC. Ini dilihat, tadi koordinat C adalah 5,2, dia menjadi 8,3. Caranya seperti apa? Sebenarnya sama dengan titik A ini ditranslasi terlebih dahulu menjadi titik O. Lalu C-nya juga ditranslasi dengan translasi yang sama, itu ke titik menjadi, karena ini translasinya dari A. Jadi min 2
min 1. Ini juga akan jadi min 2, min 1. Baru kita dilatasi dengan pusat O faktor skala K. Lalu hasil bayangannya akan ditranslasi lagi dengan arah yang berlawanan. Jadi dia seperti ini ya. Jadi kita punya di sini, ini kita punya adalah titik pusat A, B, titik pusatnya A, B. Lalu kita punya titik asal itu adalah titik A, X, Y. Ini didilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ini faktor skalanya K. Mudah-mudahan ada gambarnya lurus ya. Nah, ini menjadi A aksen, ini X aksen, Y aksen. Ini titik A. Ini faktor skalanya dia 2. Ini sama saja seperti Ibu bilang tadi ya. Seperti dengan mengubah titik P menjadi, ini titik P ya. Titik P kita translasi supaya menjadi 0,0 di sini. Itu berarti jadi translasinya adalah min A, min B. Ini min A, min B. Karena ini A, B. Berarti ini panjangnya ke sini dia adalah A. Ini panjangnya adalah B. Maka dia ditranslasi sejauh min A, min B akan menjadi 0,0. Lalu titik asalnya juga ditranslasi min A, min B. Hasilnya tadi nanti kita dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Lalu ditranslasi lagi dengan translasi AB. Jadi kalau kita mencari bayangannya, jadi kita punya yang pertama adalah pusat titik A, B itu ditranslasi menjadi dengan arah yang berlawanan min A, min B. Kalau ditranslasi ingat berarti tinggal dijumlahkan. Ini akan menjadi titik O 0,0. Lalu kita punya titik bayangannya, titik A, X, Y. Ini kita translasi juga min A, min B. Ini akan menjadi X min A, Y min B. Baru titik ini, titik X min A, Y min B, kita dilatasi dengan pusat titik O, faktor skalanya dia K. Ini akan menjadi X min A, kita kalikan dengan K. Lalu di sini K-nya juga dikali dengan Y min B. Ini bayangannya. Baru kemudian hasil ini kita translasi dengan arah yang berlawanan. Jadi ini Y min B. Lalu kita translasi dengan AB. Dibalikin lagi ke atas, ke asalnya AB. Maka ini akan menjadi, ini Ibu tulis di bawah nggak cukup ya. Kita Ibu geser dulu sebentar. Ini kita geser sebentar, Ibu geser tulisannya di sini. Jadi ini Kx min A, Ky min B, hasil dilatasi dengan pusat dilatasi O faktor skala K. Lalu kita translasi dengan arah berlawanan AB. Ini akan menjadi Kx min A tambah A, lalu Kx min B tambah Y. Ini jadi kalau kita punya titik X, Y didilatasi dengan pusat itu A, B, faktor skalanya dia K. Ini pusatnya titik P, A, B, faktor skalanya dia K. Ini Ibu tulis sebentar, terlalu mepet ya. Oke. Ini pusat dilatasinya adalah A, B,
faktor skalanya K, maka bayangannya akan menjadi K X min A tambah A, koma, ini akan menjadi K X min B tambah B. Ibu salah tulis, bukan tambah Y ya, tambah B. Ini tambah B. Ini ada juga yang ditulisnya, ini ada juga yang menuliskannya dia seperti ini. Ini sama juga dengan kita uraikan menjadi KX. Ini jadi min A plus A, ini bu tulis ya, sini kan jadi gini. Yang X-nya ya, jadi K dikali X min A tambah A. Ini akan sama saja KX min KA tambah A. Jadi ini akan sama saja KX. Ini bisa ibu tulis jadi tambah A 1 min K. Boleh ditulis seperti ini. Boleh ditulisnya atau K min 1. Ada buku yang nulisnya jadi KX min A, ini K min 1. Ibu cenderung nulisnya yang kedua ya. Jadi ibu tulis jadi sini KX tambah A. Di sini menjadi 1 min K. Ini boleh nuliskannya seperti ini. Ini menjadi K. Ibu salah tulis juga ya. Ini Y min B seharusnya. Oke. Ini dia menjadi Y min B. Jadi KY di sini akan jadi tambah B 1 min K. Mau pakai yang mana saja, boleh saja. Lalu yang berikutnya contoh soal. Ini contoh ya. Yang pertama, gambarlah bangunan segitiga ABC oleh dilatasi dengan pusat titik O faktor skala 2. Lalu yang kedua, pusatnya O faktor skalanya dia adalah min setengah. Nah, sekarang ini gambar yang ini ya. Kita buat dia pusatnya O faktor skala 2. Ini titik O di sini. Ini berarti titik OA ke OA aksen itu akan 2 kalinya. Ini 2 kalinya, berarti ini akan menjadi A aksen. Lalu titik B, ini lihat titik B. Kita lihat di sini ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga akan 1, 2, 3, 4. Karena faktor skalanya 2 ini akan di sini jadinya. Ini yang menjadi B aksen. Ini akan seperti ini. Ini 2 kali OB aksen, 2 kali dari OB. Lalu titik C, ini dia ke atasnya 1, 2, 3. Ini juga akan 1, 2, 3. Dia akan ke sini. Ini dia OC. Gambarnya miring-miring ya. Ini akan menjadi dia seperti ini. Nah, ini akan di sini. Ini menjadi C aksen. Ini C aksen. Maka titik bayangannya kalau digambar akan seperti ini. Mudah-mudahan gambar ibu lulus ya. Ini adalah bayangannya. Oke. Diperbesar 2 kalinya. Gambarnya. Nah, ini. Jadi A aksen, B aksen, C aksen itu adalah gambar bayangan dari segitiga ABC kalau didilatasi dengan pusat O faktor skalanya 2. Nah, sekarang yang B-nya itu faktor skalanya min setengah. Ini gambar ini ibu copy dulu. Ini ya, kita punya seperti ini. Ini sekarang dia faktor skalanya adalah min setengah. Min setengah berarti berlawanan arah dengan OA. OA ke arah atas berarti nantinya OA aksen akan ke arah bawah. Ini akan ke sini. Tapi setengahnya berarti dia akan seperti ini. Nah, ini berarti A aksen. Kecil sekali ya. Lalu titik B, ini di sini. Itu berarti berlawanan arah. Dia akan menjadi, kalau ini ada 4, dia akan menjadi 2. Dia akan di sini. Ini koordinat titik B. Ini B ya.
Sebentar, ibu gambarnya kurang benar ini. Tunggu bentar. Karena kecil sekali rupanya gambarnya. Oke. Ini gambarnya kurang rapi. Karena gambarnya karena harus di papan tulis. Kalau kalian di buku nanti kerjakan lebih rapi ya. Ini berarti dia akan seperti ini. Nah, ini akan jadi setengahnya. Lalu yang C ini akan menjadi B aksen di sini. Lalu yang C di sini dia juga berlawanan arah. Ini berarti titik C-nya akan dia di sini. Ini panjang dari ini adalah 3 kotak besar, berarti ini akan jadi setengahnya. Nah, setengahnya dia seperti ini. Ini dia akan sini. Ini adalah titik C. Berarti ini adalah C aksen. Maka ini akan menjadi segitiga bayangannya. Ini ya. Ini adalah segitiga bayangannya. Nggak ibu arsir lah ya. Kalau diarsir nanti bertimpa-timpa ya. Nah, ini adalah bayangan dari segitiga ABC kalau didilatasi dengan pusat O faktor skala min setengah. Ini berlawanan arah dan lebih kecil. Dia menjadi setengahnya. Lalu sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu dilihat di sini. Kita punya diketahui persegi panjang ABCD dengan koordinat titik sudut titik A 3,1. Titik B kita buat di sini ya, ibu tulis dulu. Ini kita punya yang nomor 2 sekarang itu segitiga lagi. Persegi panjang ABCD dia punya koordinat titik A 3,1, lalu punya koordinat titik B belum ada ya, berarti yang berikutnya titik C. Ini koordinat titik C 9,5 dan koordinat titik D itu 3,5. Ini koordinatnya 3,1, 9,5 dan 3,5. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ibu gambar. Tunggu bentar ya. Ini ibu buat dulu. Kita ambil dari sini. Itu 3,1, 9,5, satu lagi 3,5. Oke. Ini ibu ambil dari sini sebentar. Kita punya koordinatnya 3,1. Ini 3,1. Berarti ibu punya sini 3,1. Sebentar ini ya. Ibu hapus dulu aja ya. Oke. Oke, ini berarti ini titik A 3,1, titik C 9,5, ini titik C 9,5, lalu titik D itu adalah 3,5, ini titik D. Jadi supaya menjadi, oke, ini ibu tuliskan ya. Berarti supaya menjadi persegi panjang, titik B harus di sini. Ini berarti ini titik B harus di sini. Ini salah tulis, ini seharusnya diganti nama dulu ya. Ini ganti nama. Ini menjadi titik C. Ini diganti nama menjadi titik D. Oke. Ini kita ganti namanya menjadi titik B. Ini berarti koordinat titik B. Maka ini akan jadi ini jadi persegi panjang. Nah, ini persegi panjang dari, jadi titiknya adalah 9,1. Ini 9,1 ya. Ibu buat di sini. Ini gambarnya. Jadi kita punya di sini titik B itu koordinatnya. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama, tentukan koordinat titik B. Jadi kita punya di sini
Koordinat titik B untuk yang pertama itu adalah 9,1. Lalu sekarang berikutnya pertanyaan yang C. Tentukan koordinat bayangan persegi panjang ABCD jika didilatasi dengan pusat O faktor skala 3. Sekarang kita lihat di sini ya. Berarti untuk yang B itu kita punya di sini titik A 3,1, titik B di sini 9,1, titik B 9,1, titik C ini 9,5. Lalu kita punya titik D itu adalah 3,5. Ini akan didilatasi dengan pusat O faktor skala 3. Ini sama ya. Ini harusnya kurung siku sebentar. Ini pusatnya O faktor skala 3. Nah, sekarang ini tulis dulu. Berarti bayangannya nih, itu tinggal dikalikan saja. Ini jadi A aksennya 3 kali 3, 9, 1 kali 3, 3. Lalu di sini B aksennya berarti 9 kali 3, 27, 1 kali 3 dia 3. Lalu C aksen di sini akan menjadi 9 kali 3, 27, 5 kali 3 dia 15. Yang terakhir D aksen itu menjadi 3 kali 3. Itu adalah 9, 5 kali 3 dia 15. Nah, ini untuk pertanyaan yang C. Pertanyaan yang B. Sekarang yang C dilihat di sini. Dia bilang tentukan luas bangun ABCD. Yang terakhir tentukan luas bangun bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan lihat hubungan antara luas bangun semula dengan luas bayangannya. Nah, sekarang dilihat kita menghitung yang pertama untuk yang C itu luas ABCD. Luas ABCD itu berarti panjang kali lebar. Ini panjang kali lebar. Panjangnya kalau kita lihat di gambar itu akan menjadi di sini adalah AB. Lebarnya adalah BC. Berarti di sini sama saja panjang ruas garis AB dikali panjang ruas garis BC. Panjang AB, perhatikan di sini panjang AB. Kalau dari gambar nampak tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bisa kita lihat AB ini adalah dari nilai absisnya. Absisnya 9, yang ini absisnya 3. Berarti tinggal dikurang nih, 9 dikurang 3, 6. Sama panjangnya dengan ini. Berarti ini panjangnya adalah 6 dikali panjang BC. Kalau kita lihat gambar di sini, itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu sama saja seperti ordinat C dikurang ordinat B. 5 kurang 1 berarti dia akan 4. Berarti ini kali 4. Ini panjangnya adalah 24 satuan. Nah, sekarang kita yang D. Yang D kita suruh menghitung luas dari bayangannya. Berarti A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini juga sama, panjang kali lebar. Berarti panjang kali lebar betul itu akan panjangnya A aksen, B aksen, lebarnya akan B aksen, C aksen. Karena tidak mungkin kita gambar, kita gunakan kayak tadi di sini. Berarti 27 dikurang 9 karena ordinatnya sama yang dikurangkan absisnya. 27 kurang 9 berarti ini 18. Dikali B aksen, C aksen, ini absisnya yang sama yang kita kurangkan ordinatnya. Berarti kali 12. 18 dikali 12, kita hitung sama-sama ya. 18 dikali 12 itu hasilnya adalah 18 kita kalikan 12, itu adalah hasilnya 216 satuan luas. 216 ini satuan luas, tulis ya, satuan luas. Nah, kemudian kita cari hubungannya ini juga satuan luas. Hubungan antara luas bayangan, jadi ini luas A aksen, B aksen, C aksen, D aksen dengan luas bangun sasal. Ini luas asal.
Ini luas asalnya berarti luas ABCD. Ini luasnya adalah 216. Yang ini luasnya adalah 24. 24 ini berarti kan sama saja 9 dikali 24. Ini kita nggak tahu ya, 9 dikali 24. Ini 9 kali 24 hasilnya 216. Berarti luas bayangannya 9 kali dari luas alas. Nah, 9 kita lihat hubungannya dengan faktor skala. Faktor skalanya 3. 3 dengan 9 itu kuadratnya. Maka luas bayangan itu sama saja K kuadrat kali luas asal. Jadi, ini untuk kesimpulannya, itu luas bayangan, kalau dia dikalikan dengan faktor skala, itu akan sama dengan K kuadrat dari luas asal. Luas bangun semua. Ini kesimpulannya ya, itu kalinya tergantung dari faktor skalanya. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir, kita disuruh menentukan bayangan titik L 4,-3. Di sini titik L ya. Yang terakhir kita buat di sini. Kita punya contoh yang keempat, itu kita punya titik L 4,-3 itu akan didilatasi. Kita lihat di sini lagi. 4,-3 didilatasi dengan pusat 1,2 dan faktor skala -2. Jadi faktor skalanya -2, pusat dilatasinya adalah ini, jadi pusatnya adalah 1,2 dan faktor skalanya -2. Ini yang ditanya, L aksennya ini berapa. Nah, ini Ibu gunakan boleh dua cara, kamu pakai rumus 1. Cara yang pertama kamu gunakan rumus, yang kedua kita lihat yang Ibu ajarkan tadi. Rumusnya berarti kalau dia titik X, Y itu didilatasi dengan pusat A, B, faktor skalanya adalah K, ini kurung siku ya. Tadi rumusnya adalah di sini bayangannya akan menjadi K X min A tambah A, Ibu hafal yang ini ya. Ini K Y min B tambah B. Ini kalau menggunakan rumus, tapi menghafal rumus itu kan banyak juga. Kita lihat betul enggak rumusnya ini. Nah, tuh ya. K X min A tambah A, Y tambah B. Oke. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan, berarti di sini titik L-nya itu 4,-3. Ini berarti titik A, B-nya menjadi 1,2, berarti A-nya 1, B-nya 2, K-nya itu -2. Kita tinggal masukkan di sini. Berarti di sini -2 dikali X-nya 4 dikurang 1 tambah 1. Ini K-nya -2, Y-nya -3, B-nya 2. -2 tambah 2. Ini menjadi L aksennya ya. Oke, berarti kita sederhanakan di sini. -2 kali 4 itu -8. 4 kurang 1 dulu ya. 4 kurang 1, 3. 3 kali -2, -6. -6 tambah 1, -5. Yang ini berarti -3, -2, -5 dikali -2 itu 10, berarti -5,12. Nah, ini cara yang pertama pakai rumus. Cara yang kedua tadi, pusatnya itu 1,2 digeser supaya jadi 0,0. Digeser berarti dengan translasi -1, -2. Digeser dengan translasi -1, -2. Maka titik asal 4,-3 itu juga digeser dengan cara yang sama. -1, -2. Digeser -1, -2 ini akan menjadi 3,-5. 3,-5. Kemudian hasil ini kita dilatasi dengan pusat 0, faktor skalanya dia tadi -2. Oke, berarti ini hasilnya menjadi -6,10.
tinggal dikalikan ya, min 2 kali 3 min 6, min 2 kali min 5 10. Baru ini kita translasi, balikan ke asal. Translasinya berlawanan jadi 1 2. Min 6 tambah 1 dia hasilnya min 5, 10 tambah 2 hasilnya 12. Mau cara apapun itu hasilnya wajib sama. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua tentang dilatasi atau perkalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.